Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Sabrini, NIM 18043092. Baiklah, saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu tugas akuntansi keuangan lanjutan 2. Soal yang pertama yaitu PT Osaka telah membeli sebuah tanah di daerah Jakarta dengan harga perolehan 170 juta. Di samping itu, PT Osaka juga membayar biaya-biaya lainnya seharga 10 juta. Pada tanggal 1 Mei 2010, PT Handoko membeli tanah tersebut seharga 240 juta. PT Handoko membayar uang muka sebesar 40 juta dan sisanya akan dibayar angsuran sebanyak 10 kali setengah tahunnya. Setiap kali angsuran 20 juta, PT Osaka mengenakan bunga 18% per tahun terhadap sisa angsuran komisi dan beban penjualan dibayar tunai sebesar 2% dari harga jual. Periode akuntansi perusahaan sama dengan tahun fiskal. Yang diminta di sini yaitu catatlah transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal untuk tahun 2010 dan 2011. Yang pertama yaitu laba kotor diakui saat penjualan. Pada tanggal 1 Mei 2010, dicatat penjualan tanah dengan harga jual, didebit piutang usaha anggaran 240 juta, kredit tanah 180 juta, kredit laba atas penjualan tanah 60 juta. Penerima uang muka debit kas 40 juta, piutang usaha angsuran di kredit 40 juta. Selanjutnya dibayar di muka dan beban penjualan. Debitnya beban komisi dan penjualan 4.800.000, kreditnya kas 4.800.000. Tidak ada jurnalnya. Ayat jurnal penutup, laba atas penjualan tanah 60 juta, pendapatan bunga 23.400 juta, beban komisi dan penjualan 4.800.000, ikhtisar rugi tanggal 31 Desember 2010. 1 November 2010 dibayar angsuran pertama dan bunga, debitnya kas 38 juta, kreditnya piutang usaha angsuran 20 juta, kredit pendapatan bunga 18 juta. Dapat dari 38 juta yaitu 12 juta ditambah 18 juta dan juga 6 bulan dibagi per 12 kali 18% kali 200 juta. Selanjutnya 31 Desember 2010, jurnal penyesuaian bunga, debitnya piutang bunga 5.400.000, kreditnya pendapatan bunga 5.400.000, dapatnya dari 2 bulan per 12 bulan kali 18% kali 180 juta. Realisasi laba kotornya itu tidak ada jurnalnya. Ayat jurnal penutup, debitnya laba atas penjualan tanah 60 juta, kreditnya pendapatan bunga 23.400 juta. 23.400 juta. Kreditnya beban komisi dan penjualan 4.800.000. Ikhtisar rugi atau laba 78.600 juta. Selanjutnya 1 Januari 2018. Ayat jurnal pembaliknya, debitnya pendapatan bunga 5.400.000, kreditnya piutang bunga 5.400.000. Selanjutnya 1 Mei 2011, penerimaan angsuran dan bunga, debitnya kas 36
36.200.000. Kreditnya piutang usaha angsuran 20 juta. Kreditnya pendapatan bunga 16.200.000. Dapat 36.200.000 dari 20 juta ditambah 16.200.000 dan juga dari 6 bulan per 12 kali 18% kali 180 juta. Selanjutnya 1 November 2011. Penerimaan angsuran dan bunga. Debitnya kas 34.400.000. Piutang usaha angsurannya kredit 20 juta. Pendapatan bunganya kredit 14.400.000. 34.400.000 dapat dari 12 juta ditambah 14.400.000. Dan dari angka tersebut dapatnya 6 bulan per 12 bulan kali 18% kali 160 juta. Selanjutnya 31 Desember 2011. Ayat jurnal penyesuaian bunga. Debitnya piutang bunga 4.200.000, kreditnya pendapatan bunga 4.200.000. Yang didapat dari 2 bulan per 12 bulan kali 18% kali 140 juta. Selanjutnya, realisasi laba kotor, itu tidak ada jurnalnya. Selanjutnya, ayat jurnal penutup. Debitnya pendapatan bunga 29.400.000, kreditnya ikhtisar rugi laba 29.400.000. B. Laba kotor diakui sejalan dengan penerimaan kas. Itu dicari pada tanggal 1 Mai 2010, yaitu penjualan tanah seharga 240 juta. Jadi debitnya piutang usaha angsuran 240 juta, kreditnya tanah 180 juta, kredit laba kotor yang belum direalisasi 60 juta. 240 juta dapatnya dari 180 juta ditambah 60 juta. Selanjutnya penerimaan uang muka. Debitnya kas 40 juta, kreditnya piutang usaha angsuran 40 juta. Selanjutnya dibayar komisi dan beban penjualan, yaitu debitnya beban komisi dan penjualan 4.800.000, kasnya dikredit 4.800.000, yaitu didapat dari 2% kali 240 juta. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2010, yaitu dibayar angsuran pertama dan bunga, debitnya kas 38 juta, kreditnya piutang usaha angsuran 20 juta, pendapatan bunga 18 juta. Kas 38 juta didapat dari 20 juta ditambah 18 juta, hasilnya 38 juta. Yang artinya 6 bulan per 12 bulan dikali 18% kali 200 juta. Selanjutnya di tanggal 31 Desember 2010, jurnal penyesuaian bunganya, debit piutang bunga 5.400.000, pendapatan bunga 5.400.000. Yang artinya 2 bulan per 12 bulan dikali 18% kali 180 juta. Selanjutnya realisasi laba kotor, yaitu laba kotor yang belum direalisasi itu di debit 15 juta, di kredit laba kotor direalisasi 15 juta. Selanjutnya ayat jurnal penutup, debitnya laba kotor direalisasi 15 juta, kredit debitnya pendapatan bunga 23.400.000, debit kreditnya beban komisi dan penjualan 4.800.000, kreditnya ikhtisar rugi atau laba 33.600.000. Pada tanggal 1 Januari 2011 dicari jurnal pembaliknya, yaitu debitnya pendapatan bunga 5.400.000,
piutang bunganya 5.400.000. Selanjutnya di tanggal 1 Mei 2011, penerimaan angsuran dan bunganya yaitu debitnya kas 36.200.000, kreditnya piutang usaha angsuran 20 juta, pendapatan bunga 16.200.000, 36.200.000 dapat dari 20 juta ditambah 16.200.000, yang mana 6 bulan per 12 bulan kali 18% kali 180 juta. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2011, penerimaan angsuran dari bunga, debitnya kas 34.400.000, piutang usaha angsurannya kredit 20 juta, pendapatan bunga 14.400.000. 34.400.000 dapatnya dari 12 juta tambah 14.400.000, yang mana 6 bulan dibagi 6 bulan per 12 bulan dikali 18% kali 160 juta. Selanjutnya 31 Desember 2011, ayat jurnal penyelesaian bunganya yaitu piutang bunga di debit 4.200.000, pendapatan bunga di kredit 4.200.000. Dapatnya dari 2 bulan per 12 bulan kali 18% kali 140 juta. Selanjutnya realisasi laba kotor, debitnya laba kotor yang belum direalisasi 10 juta, kreditnya laba kotor direalisasi 10 juta. Dapatnya dari 10% kali 40 juta, sesuai dengan soal. Dan yang terakhir, ayat jurnal penutupnya, laba kotor direalisasi di debit 10 juta, pendapatan bunga di debit 29.400.000, ikhtisar rugi atau laba 39.400.000, 39.400.000 dapatnya dari 10 juta ditambah 29.400.000. Baiklah, sekian, terima kasih atas yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.